Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita jumpa lagi di KBM pertama di semester genap ini. Kamu semester 4 ya, semester 4. Oke, sebelumnya kita awali dulu dengan membaca lafaz basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Semuanya sehat ya? Kayaknya ini sehat-sehat ini habis liburan. Ini harus semangat nih ya. Kelas kita itu, sekolah kita itu termasuk ya hebat menurut saya. Kelasnya para juara ya, memang semboyannya madrasah para juara ya. Sering banyak menjuarai event-event dan banyak memang terkenal di luar begitu. Oke, kita pertahankan nama sekolah kita. Kita ikuti semua kegiatan madrasah dengan baik dan ikuti apa yang jadi saran dari Bapak Ibu guru. Insya Allah semuanya baik. Tinggal kita istilahnya bisa mengatur waktu karena ciri-ciri orang sukses itu sibuk. Jadi saya beritahu ciri-ciri orang akan sukses itu sibuk. Jadi kalau kamu nganggur itu dipertanyakan kesuksesannya menurut saya. Karena orang yang akan sukses itu punya planning-planning. Saya harus ke sini, harus ke sini, ke sini dan ke sini. Tinggal pengaturan waktu. Saya harus punya waktu. Dan orang yang sukses itu juga satu hal lagi punya etika. Itu penting. Etika, attitude itu nomor satu, nomor wahid. Kepandian itu bukan nomor satu menurut saya, bukan penentu kesuksesan nomor satu, tetapi attitude itu number one. Itu saya beritahukan. Jadi saya ulang lagi, attitude atau sikap kita, etika kita terhadap orang lain itu adalah penentu kesuksesan nomor satu. Setelah itu baru yang lain, baru dengan kepandian kita, pengaturan waktu kita dan lain sebagainya, planning kita itu dan sebagainya. Jadi saya sarankan kita harus punya attitude terhadap orang lain itu yang bagus gitu ya. Tuh, jadi orang akan menilai ini, oh ini anak ini ternyata punya karakter yang sopan, punya eh, walaupun nggak begitu pandai banget, tetapi ketika dia punya attitude yang baik itu akan tetap diandalkan karena kepandian itu bisa diperoleh dengan terus-terus diasah kan gitu. Tapi kalau itu tidak didapat, pintar orang nggak akan milih itu. Nah itu ya saya beritahukan. Jadi sekarang itu orang milih dunia kerja pun begitu. Jadi yang pertama adalah attitude-nya. Oh ini sopan, ini jujur. Kan dipilih dulu. Karena kalau kepandaian itu dengan terus-menerus akan pandai. Jadi kepandaian itu bisa diperoleh belakang. Tetapi yang pertama, attitude itu sulit didapat. Maka kita berlatih untuk attitude. Menghargai orang lain. Menghargai orang yang eh, telah berjasa banyak pada kita itu penting sekali. Terhadap orang tua kita, kita harus banyak banyak ini, banyak punya sikap yang hormat sekali. Kita harus tawaduk benar itu terhadap orang tua kita. Beliau itu yang dari kecil ngomong kita, mengasuh kita. Coba kalau bukan orang tua kita, siapa lagi yang dari kecil kita mimisi orang tua kita BAB, orang tua sabar, sabar, mau membersihkan kotoran-kotoran kita, kita kadang jijik. Itu tapi orang tua begitu hebatnya, dia mau tetap mau membersihkan sehingga kita bisa nyaman kan begitu. Kita diberi makan, itu hebatnya orang tua. Kita bersyukur. Kita harus berbakti pada orang tua. Jadi kalau kita sampai mengecewakan orang tua itu durhaka menurut saya dan itu eh, pe- pembuat kita tidak jadi sukses gitu. Dan itu benar sekali itu orang tua itu penentu kesuksesan kita itu benar sekali. Saya merasakan benar. Jadi saya bisa sampai ke sini itu doa orang tua juga. Doa orang tua kita. Doa guru kita. Guru kita itu orang tua kedua kita. Coba itu. Guru kita itu mengarahkan yang baik kok. Nggak mungkin ada guru yang mengarahkan ke yang jelek itu. Kenapa kok kita duyak-uyak begini ini kok dikejar-kejar terus Pak? Coba, ternyata gurunya itu pengen kita pinter sebenarnya kan gitu. Tetapi mungkin dalam penerimaan kita itu mungkin kok yo kebanyakan tugas loh Pak gitu. Kok kebanyakan tugas loh Bu gitu. Mungkin padahal pengennya guru kita itu bagus. Cuma kadang penerimaan kita itu yang nggak tepat. Kadang begini, kita itu ada orang yang mau masuk jurang, ditolong, ada yang kena tangannya, kita tarik, ditarik enak. Tapi ketika kena telinganya coba sakit kan? Ketika masuk jurang
tarik kena kepalanya atau telinganya kan sakit sekali. Tetapi selamat, selamat. Nah, ada yang ditolong kena tangannya, pas tangannya ditarik enak aja. Tetapi ketika ya itu pas waktu nolong itu kok ya itu nggak pas ya itu. Jadi kita itu kadang ditolong oleh guru kita, orang tua kita, tetapi kadang kita penerimaannya nggak tepat. Kita harus mengulurkan tangan kita. Kita nggak mau ditolong, nggak mau mengeluarkan tangan kita. Ya gimana kena telinga kita, sakitnya luar biasa. Maka ketika kita diberi kebaikan, mau ditolong, disampaikan ilmu, terima dengan baik. Sambut dengan tangan terbuka. Oke, dengan senang hati, senang. Kuncinya satu, cari ilmu itu senang. Sama guru siapapun nilainya akan bagus kalau pertama itu senang. Kalau sudah nggak senang ya susah itu. Oh kamu belajar bagaimanapun kalau guru nggak senang sama guru itu susah menurut saya. Pengalaman saya loh, pengalaman belajar saya. Itu kalau kita senang dengan gurunya sudah number one itu. Semua semua itu ilmu itu gampang banget. Yang kedua itu zikir. Jadi ketika saya rasakan ketika banyak zikir itu gampang sekali ilmu itu masuk itu. Bener tuh, matematika itu alah kecil sekali, bahasa Inggris dan sebagainya. Apa yang sulit tidak ada. Tidak ada. Kecuali kita satu hal, sering melupakan zikir. Ketika ini zikir, subhanallah dalam hati kita, subhanallah, subhanallah, astagfirullah. Banyak dosa kita itu banyak dosa sebenarnya. Dosa itu banyak sekali. Kita sudah batin. Aduh ini pasti. Kadang kita itu sudah pasang suudzon, nggak mau husnudzon ya terhadap orang lain itu yang membuat sakit hati kita itu ya karena banyaknya suudzon itu. Kita harusnya berprasangka baik. Dan yang paling penting adalah berprasangka baik pada diri kita sendiri. Itu penting itu. Kita itu kan harus istilahnya saya itu bisa, malah ini berprasangka jelek, Allah saya nggak bisa. Itu kan sudah suudzon pada diri kita. Kita harus pasang prasangka baik pada diri kita. Pasti bisa itu, nggak ada yang nggak bisa. Kan gitu. Jadi penting sekali itu berprasangka baik menurut saya. Imbangi dengan zikir. Wong orang Islam itu ya. Orang Islam itu kalau sholatnya bener pasti pinter. Itu pengamatan saya loh. Jadi kalau orang Islam sholatnya bener, nggak ada yang bodoh itu. Kenapa? Dia coba cermati sholat itu dari awalnya. Awalnya wudhu dulu. Apa itu membersihkan tangan, telapak tangan. Itu kan membersihkan dosa-dosa. Mungkin kita megang yang dosa-dosa melakukan kejahatan-kejahatan di tangan kita, mulut kita ngomong jelek, muka kita melihat, mata kita, telinga kita, semuanya. Itu dari awal aja pembersihan diri dulu. Sebelum menghadap pada yang kuasa itu pembersihan diri dulu. Baru menghadap pada yang kuasa. Coba cermati doa-doa ketika kita sholat. Doanya itu apa toh? Gitu. Pernahkah kita itu ketika sholat itu benar-benar memperhatikan doa kita? Ataukah hanya sekedar aktivitas fisik? Ada loh sholat cuma aktivitas fisik aja. Ah, udah rutinitas. Selesai, zuhur selesai, asar selesai. Nggak ada bekas sama sekali. Harusnya sholat itu membekas pada diri kita. Nah, sudahkah sholat kita membekas pada diri kita? Ah itu. Kemudian kunci pinter lagi. Kalau pengen pinter, bangun di sepertiga malam. Itu, sholat malam. Habis itu baca Quran. Itu. Walaupun sedikit tapi rutin bagus. Jadi kalau pengen pinter, ingat sepertiga malam, sholat malam, kemudian baca Quran. Intinya baca Quran tuh. Sholat malam penting. Kemudian baca Quran. Kalau pengen pinter loh, pengen sukses. Gitu. Jadi apa yang disampaikan gurumu silakan di. Oh ini mesti baik kok guru itu nggak ada yang istilahnya jelek, nggak ada yang menyuruh jelek itu. Jadi kalau saya itu menganggap kalau pelajaran-pelajaran itu nggak ada yang dari dulu saya belajar itu, alah itu kecil. Jangan istilahnya kalau saya ya dari diri saya tidak akan istilahnya jaga kayak atau mengharapkan besar dari guru, tapi dari diri saya sendirilah yang saya harus berusaha untuk dapat itu. Gitu. Pinter itu karena saya, bukan karena guru saya. Guru saya memang motivator, memotivasi saya dan itu saya acungi jempol, saya berterima kasih besar. Coba dengan adanya guru itu kita jadi termotivasi. Tapi jangan sampai setelah dimotivasi begini terus ngelokro. Itu biasanya begini, ketika di hadapan orang pemotivator itu terus dia itu bersemangat, tapi setelah itu ngelokro. Kenapa? Karena adanya istilahnya yang datang arus gelombang-gelombang datang menerpa dia sehingga nanti akan goyah keimanannya, keistiqomahan kebaikan akan goyah. Pertahankan dengan apa? Sering mendekatkan diri pada Allah. Itu. Dengan cara apa? Zikir, perbaiki sholat.
Itu udah kalau perbaiki sholat beres, sholatnya baik itu beres lah. Nggak ada masalah sholat diperbaiki, zikir ditingkatkan, baca Quran. Amalan sunnah itu penting sekali. Saya merasakan ketika kita punya amalan sunnah, kita itu ada sesuatu. Kita bergerak itu tidak istilahnya enteng gitu lah. Tidak ringan, tapi ada sesuatu yang ada dalam diri kita. Saya itu punya sesuatu. Apa? Ternyata punya amalan. Gitu. Tapi kalau enggak itu kayaknya ringan-ringan saja. Melakukan dosa itu enteng ringan. Tapi ketika kita punya amal istiqomah akan terasa hati kita itu tenang, kemudian mantap dulu melangkah itu. Tuh. Coba evaluasi diri kita. Kenapa saya tidak bisa baik? Kenapa saya tidak bisa termotivasi? Kenapa saya malas? Maka berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ngajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Berdoa kan, Allahumma inni a'udzubika sudah jelas itu. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu. Allahumma inni, ya Allah. Ini sesungguhnya aku ini. Inna sesungguhnya ada yaknya, berarti ada aku. Sesungguhnya aku ini. A'udzubika berlindung kepada Engkau ya Allah. Nah gitu. Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya berlindung Engkau dari rasa yang lemah, rasa resah gelisah. Hammi hazan wa a'udzubika minal ngajzi wal kasal. Males-malesan, kasel itu kan males ya. Waktu kami minal jubni wal bukhli, waktu kami min golabati daini wa rijal. Dari bakhil, dari istilahnya semena-menanya orang pada kita. Jadi kita itu berdoa juga supaya tidak didolimi orang lain kan itu juga. Nah, itu beres doa. Tidak ada orang bodoh kecuali satu hal menurut saya, pemalas. Malas apa? Malas ibadah, malas zikir, malas sholat. Gitu. Sudah kalau sholatnya benar, pinter semua. Kan gitu toh. Itu. Itu motivasi saya. Itu. Jadi perbanyaklah amalan-amalan istiqomah. Saya terus terang itu mengajar sudah 4 kabupaten. Dan saya sudah menjelajah beberapa sekolah itu. Dan saya tahu beberapa karakter murid-murid di daerah ini bagaimana, seperti ini gimana. Ternyata ketika saya dekatkan diri pada Allah, muridnya campet pinter itu. Yang tadinya sekolah itu tidak ada yang dapat 100 ketika ujian nasional dulu. Dapat 100, langsung dapat 100. Katanya sekolah ini katanya, wah ini turahan Pak murid-muridnya itu kemampuannya menengah ke bawah. Apa iya kan gitu. Saya benahi lewat sholatnya, saya benahi dengan zikirnya. Ternyata ada yang dapat 100 lagi. Nggak ada yang nggak mungkin itu. Jadi kecuali kita malas saja. Benahi diri kita, sholat kita perbaiki kan. Gitu. Insya Allah beres lah gitu. Nggak ada yang sulit, matematika itu nggak ada, nggak sulit lah. Matematika peminatan nah, kecil lah, nggak ada yang sulit. Mana yang sulit? Kalau dikatakan sulit, karena kita sudah suudon pada diri kita, angel itu sudah awal udah angel ya jadi angel. Tapi coba kita, oh ini gampang, mudah, pasti gampang. Jadi pasanglah husnudon, jangan suudon pada diri kita. Perlu sekali husnudon. Itu ya. Oke, sekarang kita akan mulai materi kita. Materi kita itu kan ya gampang, sudah di SD sudah pernah. Saya berikan sedikit aja yang penting motivasi awal ini bisa jadi motivasi kalian. Yang pertama kontrak kerja dulu ini udah 112 ya. Saya share screen dulu. Oke, saya ke kontrak kerja dulu, kontrak belajar, kontrak kerja. Jadi kita harus apa ya? Eh, kontrak belajarnya harus tahu dulu kontrak belajar kita itu yang bagaimana ntar nih. Kok belum nampak kontrak belajar? Saya ulang lagi. Share screen-nya. Share screen kontrak belajar. Coba yang ini dulu. Ini belum. Ini bukan kontrak belajar. Ini ini PPT yang akan kita pelajari kalau ini. Ini PDF-nya yang ada di G-School. Yang ada di G-School. Kontrak belajarnya yang ini. Ya, nggak nampak ya. Terus di screen. Oke, saya pindah share screen-nya di kontrak belajar ini. Tadi nggak nampak, sekarang nampak. Alhamdulillah.
Oke, sudah nampak kontrak belajarnya. Oke, saya perbesar. Jadi ini. Jadi di semester kedua ini, semester keempat ya, maaf semester keempat. Kita buat kontrak belajar. Ini matematika peminatan kelas 11 IPA 1 contohnya. Nanti kontrak belajar kan per kelas, ini IPA 1. Nanti bawahnya IPA 2, IPA 3 ini ada 10 halaman, ada 10 halaman. Kemudian tahun ajarannya 2021-2022 semester genap. Jumlah minggu efektifnya 17 minggu ya. Setiap tatap muka 3 jam. Jadi ini walaupun di KBM kita tulis sebenarnya 2 jam itu sebenarnya 3 jam. Di resminya 3 jam. Kalau tatap muka resmi tidak pandemi 3 jam. Jadi kalau pandemi ya 3 jam diringkas jadi 2 jam di kita dan 2 jam pun cuma 90 menit ya. Itu. Kemudian jumlah kehadiran 90% ini harus 90% nih. Kalau kurang dari 90% sebenarnya tidak dapat nilai. Itu harus tahu itu ya. Jadi saya ulang lagi, yang tidak hadir di KBM 90% tidak dapat nilai. Jadi G-School itu harus klik, 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 klik 90%. Kalau tidak bisa hadir harus izin guru mapel. Itu diingat-ingat. Kalau tidak bisa hadir izin guru mapel, jadi tidak alpa. Jadi 90% ini harus hadir. Kemudian materi pembelajaran ada 2. Wah, ini belum diedit ternyata. Persamaan lingkaran. Yang pertama persamaan lingkaran. Kemudian yang kedua itu polinomial. Polinomial. Jadi ada 2 materi. Maaf, ini bukan persamaan lingkaran. Karena di situ nanti ada beberapa. Jadi ada 2 materi pembelajaran kita, lingkaran dan polinomial. Kemudian yang lain ini penjabaran aja, sikap spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan. Ada pas ini. Kemudian ketuntasan KKM sebenarnya saya buat 77 sebenarnya kan. Oke, seperti itu ya kontrak belajarnya. Nanti yang bawah IPA 2 seterusnya. Tuh, sudah saya sampaikan kontrak belajar jadi wajib untuk mengikuti KBM 90%. Itu. Kalau ada Zoom wajib on kamera. Oke ya. Wajib on kamera udah kita sampaikan wajib on kamera. Jadi yang belum on kamera segera on kamera, nanti akan saya screenshot. Ya. Oh, kalau nggak on kamera saya tidak tahu ini ngikuti KBM atau tidur ya. Bisa juga loh masuk Zoom itu tinggal tidur, mah tinggal pergi. Gara-gara apa? Tidak on kamera. Jadi kalau on kamera ketahuan, nah kayak Mas Yusuf, kayak Mbak Adinda, kayak Mbak Amalia, on kayak Mas Rizky Aziz, kelihatan Mbak Nabila Jumlah, gitu misalnya gitu. Oh kayak Mbak Mauli dan Nur Afifah, cuma gambar misalnya. Kan kalau on kamera kan kelihatan kayak Mbak Naraneda Wirastati nggak kelihatan mukanya, cuma kelihatan sedikit misalnya. Mas Fadil Asam kelihatan rambutnya saja misalnya, itu kurang turun. Ya diturunkan lah. Jadi kalau sudah disampaikan di KBM awal, jadi ketika KBM Zoom itu harus pakai seragam. Pak, seragam saya di pondok, Pak, ya pakai disesuaikan aja yang di rumah apa yang ada. Yang polos-polos itu dipakai, misalnya kerudung polos, bajunya yang polos. Tuh, gitulah. Disesuaikan kalau memang seragamnya ketinggal bener ya nggak apa-apa. Itu ya. Tuh. Jadi nampaklah mukanya, jangan sampai tidak nampak itu Mas Damar. Halo, kelihatan Mas Damar. Ini Mbak Nisrina kemana ini? Mas Alif Naufal juga kok nggak on. Di on kamera ya, silakan on kamera. Jadi gurunya itu ngerti tuh wajah-wajahnya yang mosok ngajar nggak tahu. Kamu tahu gurunya yang ini, saya nggak tahu murid saya itu yang namanya ini tuh mana ini wajahnya. Mosok berapa tahun nggak tahu wajahnya. Kan nanti kalau dengan on kamera kan apal gurunya, di kelas pun apal. Ini. Mbak Naraneda kemana tadi kok hilang? Mbak Kaila mana ini? Gitu ya. Jadi silakan untuk on kamera. Mbak Maulida Nur Afifah tolong untuk ya sana. Mbak Wikan. Ya jadi nampak ya Mas Damar hilang lagi ya. Mbak Nadia, Mbak Nisrina, terus itu ya. Mosok saya sebut one by one. Nggak perlu lah. Ini saya rekam nih ya, saya rekam. Jadi ini yang tidak on itu terekam. Silakan yang tidak on Mbak Konita. Jadi saya tahu nggak tidur atau enggak itu loh. Mbak Syahid, Mbak Insal, Mbak Aninda, Mbak Carinda, Mbak Zarif, Mas Zarif.
Enggak ya. Mas Arya Bima ini kemana ini? Ayo, jiwa patriotmu mana? Mas Rifki, Mbak Sakila, ayo Mbak Konita, Mbak Ikrar, Mas Abdul Azam, Mas Eksan, Mas Cang, Cing, Mas Eksan, ayo di on kamera, jangan di off kan kameranya. On cam, Mbak Putri ayo, Mbak Putri on cam. Mbak Rania Arselia on cam, Mbak Araya, ya diwajib on cam ya. Oke, saya hitung 10 kali akan saya rekam on cam berarti tidak alpa. 10 kali saya rekam ya. 1, 2, 3, yang tidak on cam saya anggap alpa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini saya rekam. Jadi nanti yang tidak on cam kelihatan. Jadi silakan untuk segera on cam. Kalau tidak ada kendala, kalau ada kendala ketika on cam, silakan untuk japri. Tapi bukanya nanti saya. Nah, saya bukanya nanti. Karena pas ngajar gini kan, nggak mungkin buka WA. Jadi kalau pas ngajar pakai Zoom, apalagi kan nggak buka WA. WA-nya off gitu. Ini udah saya rekami terus yang on cam dan tidak. Oke, oke kita masuk ke materi kita tadi. Oke. Tadi sudah kontrak belajar, sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu materi lingkaran. Nah, di materi lingkaran ini belum nampak ya. Saya share screen dulu, saya share screen dulu ini. Oke, ini enggak. Yang tampil masih kontrak belajar. Belum nampak. Saya stop dulu berarti saya pindah ke PPT-nya. Share screen PPT. Oke, ini yang GS. Oke. Ya, ini. Ini baru proses. Oke. Nampak ya? Oke. Ini saya perbesar. Kelihatan ya. Di sini kita akan mulai pembelajarannya. Persamaan lingkaran. Jadi di SMP sudah. Lingkaran itu merupakan tempat kedudukan titik-titik. Ingat ini tempat kedudukan titik-titik pada bidang yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Itu lingkaran. Saya tanya, yang lingkaran itu yang kiri ini atau lingkaran yang kanan yang warna biru? Saya tanya. Lingkaran yang saya tanyakan, lingkaran itu yang gambar kiri ini atau yang gambar kanan ini yang biru? Yang mana yang lingkaran? Atau bukan lingkaran semua? Yang mana yang lingkaran? Lingkaran semua, Pak. Kiri. Yang mana? Yang biru, Pak. Oh, yang biru. Yang biru. Biru. Yang biru atau yang biru yang kanan? Yang tidak biru yang kiri? Yang kiri atau yang kanan? Kanan, Pak. Yang kanan, yang biru ya? Yang biru. Oke. Yang enggak biru. Biru. Siapa yang enggak biru yang kiri? Siapa yang berpendapat lingkaran itu yang kiri? Semuanya biru ya? Lingkaran semua, Pak. Gimana? Tetap yang biru? Oke. Berarti sampai sekarang pengertianmu itu salah kaprah. Lingkaran, baca ini pengertian lingkaran apa? Tempat kedudukan titik-titik pada bidang berjarak sama. Kalau lingkaran ini titik-titiknya banyak di sini, jaraknya nggak sama. Jadi lingkaran itu ini garis ini loh, ini garis di sini nih. Ini lingkaran itu garis ini. Ini garis yang ke sini itu. Jaraknya sama yaitu di titik O ini kalau saya sebut pusatnya O itu O ini. Nah ini pusatnya di sini. Lah jaraknya titik-titik ini di sini. Nah ini titiknya banyak di sini. Nah ini. Nah ini. Lingkaran itu yang ini yang kiri ini. Kalau yang
kanan biru namanya daerah. Ini luasan lingkaran berupa daerah lingkaran. Kalau lingkaran itu ya garis ini. Tempat kedudukan titik-titik pada bidang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tertentunya misalnya O ini. Nah, O ini namanya pusat lingkaran. Nah, dari O ke lingkaran ini namanya jari-jari. Jadi, kalau dari titik pusat lingkaran ke lingkaran atau pada lingkaran ini namanya jari-jari. Jadi jari-jari itu bisa dari oh ini ke sana bebas. Yang penting ke lingkarannya. Jadi sekali lagi jangan salah pengertian lingkaran itu yang ini garis ini loh, yang ini. Bukan yang biru ini. Itu penting ya. Yang awal dulu aja, yang awal dulu bisa. Oke, sekarang persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran yang berpusat di O atau 0,0 dan berjari-jari R. Jadi nanti persamaan lingkaran itu ada yang berpusat di O, ada yang berpusat di suatu titik, kan gitu. Nah, nanti ini bagian pertama dulu kita pelajari yang berpusat di O, pusat lingkaran yaitu di 0,0 dulu. Nah, dan jari-jarinya kita tentukan R. Nah, misalnya begini. Ini ada gambar lingkaran. Lingkarannya saya sebut L ya, saya sebut L. Berpusat di O, O-nya itu 0,0. Jari-jarinya R. Jari-jarinya R. Jadi lingkaran ini, lingkaran namanya L, lingkaran L. Pemberian nama ini bebas ya, bisa lingkaran M, bisa lingkaran N, bisa lingkaran P, lingkaran O, bebas. Misalnya saya beri nama di sini lingkaran L. Berpusat di O, O-nya 0,0. Jari-jarinya R. Ini saya tarik dari O ini ke lingkarannya pada lingkaran. Ketemu di titik P. Maka O ke P namanya jari-jari. Saya sebut R. Jadi dari pusat lingkaran O ini saya tarik garis sampai menyentuh lingkaran. Ketemu di titik P. Maka O ke P ini namanya adalah jari-jari lingkaran. Di SMP sudah, kita mengulang aja. Biar paham. Ibaratnya paku itu kalau ditanam dan dipukul terus, itu akan semakin ke dalam, semakin kuat. Kecuali pakunya bengkok ya. Artinya bengkok itu belum siap menerima. Jadi ketika kita belum siap menerima pelajaran, yo bengkok, pukul bolak-balik malah muncal. Kalau udah siap, semakin kuat paku itu dipukul itu semakin kuat. Jadi ketika diberi materi akan semakin paham. Gitu. Jadi dari O sampai P ini adalah jari-jarinya. Nah, kemudian di sini saya sebut titiknya yang berada di lingkaran ini namanya P. Lah P ini kan kita sebut ini X, Y. X-nya yang mana? X-nya itu dari O ke H, kemudian Y-nya adalah dari H ke P, ini Y. Ini Y, kita sebut aja ini X, Y. Jadi dari O ke H ini adalah X, nanti X-nya ada di sini, misalnya 3 di sini. Jadi O ke H ini posisi X-nya nanti di sini misalnya 3, kemudian ini Y-nya di sini, misalnya ini 4 berapa misalnya. Kemudian P ini kita sebut sembarang titik yang terletak pada lingkaran L. Jari-jari OP sama dengan R, sudah saya sebut tadi. Segitiga POH, siku-siku di H, siku-siku di sini. Segitiga POH, siku-siku di H. Maka berdasarkan teorema Pitagoras kita akan peroleh OH kuadrat ditambah PH kuadrat sama dengan OP kuadrat. Gitu kan? Oh, sudah paham ya, biar tambah paham. Lah, OH ini kita ganti dengan X. OH tadi kan X. Maka kita ganti X. PG-nya kita ganti dengan Y. Maka menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat. Lah, si OP diganti R. Maka menjadi R kuadrat kalau OP kuadrat. Maka X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka namanya ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di titik O yaitu 0,0 dan memiliki jari-jari R.
Jadi kalau pusatnya 0,0 maka memakai persamaan lingkarannya ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke. Kita lanjut berikutnya. Contoh nomor 1. Tentukan persamaan lingkaran berpusat di O. O-nya 0,0. Memiliki jari-jari 4. Ya gampang toh. Jari-jarinya 4. Maka persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti di sini R-nya diganti 4. Sudah 4 kuadrat 16 selesai. Gampang sekali ya. Gampang sekali. Oke, contoh kedua. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O sama pusatnya di O 0,0. Tetapi melalui titik. Kalau tadi yang diketahui pusatnya di O 0,0, jari-jari yang diketahui. Kalau ini yang diketahui titiknya. Tidak masalah, gampang saja. Rumusnya juga sudah ada. X-nya 6, Y-nya min 8. Kan gitu. Ya sudah, ganti aja X-nya dengan 6, Y-nya ganti min 8. Nah, sudah. Kan kita bisa mencari R-nya. Nah, gitu. Jadi, R-nya kan kita bisa cari dari X-nya diganti 6, Y-nya diganti min 8. Sehingga ketemulah R kuadrat. 6 kuadrat 36, min 8 kuadrat 64. 64 tambah 36, 100. Jadi, R kuadratnya 100. Selesai kan? Selesai. Jadi, persamaannya adalah E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berapa R kuadrat? 100. Selesai. Jadi persamaannya ini. E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 100. Selesai. Gampang. Contoh 2. Contoh ketiga. Tentukan jari-jari lingkaran dengan persamaan E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 121. Nah, ini yang diketahui R kuadrat. Nah, ini yang diketahui kuadrat. Maka gampang mencari jari-jarinya. Jelas E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 121. Berarti 121 itu adalah R kuadrat. Berarti R-nya adalah di akar aja 121. Berarti berapa? 11. Selesai. Ini aja toh? Ini aja. Nggak usah banyak-banyak. Ada pertanyaan? Jangan lupa geskolnya diisi dulu. Ada pertanyaan? Materi kita itu aja dulu. Nanti tugasnya kalau belum terkirim tunggu ya. Soalnya 3 saja. Wes gampang, soalnya 3 aja. Ada yang mau tanya dulu sebelum saya akhiri? Tanyalah. Tapi jangan WA ya. Tanya di sini. Kalau WA nanti saya buka WA kelamaan. Oke, tanya dulu. Terlalu gampang kayaknya ya. Ada yang tanya. Udah paham tuh? Ya, jangan lupa untuk ngeklik materi di G-School nanti sampai jam 10.30. Tapi jangan lupa untuk diisi, nanti tidak kelupaan. Ada pertanyaan? Silakan tanya dulu. Halo, mau tanya? Mas Kadafi mau tanya enggak? Terlalu gampang ya, Mas? Enggak, Pak. Enggak tanya. Enggak tanya? Memahami itu, Pak, sudah bisa dipahami dari penjelasan Bapak tadi. Iya, gampang. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, masih terhitung mudah. Terhitung mudah, ya. Memang gampang. Enggak ada yang sulit kok. Yang sulit itu karena kita malas saja. Mungkin karena kita suudzon aja lah pada diri kita. Enggak ada yang sulit. Anggap yang gampang jadi sulit ya jadi sulit. Apalagi udah sulit, dianggap sulit ya jadi tambah sulit. Makanya yang sulit itu anggap aja gampang, nanti gampang. Ketika ada yang sulit, urai dari yang mudah dulu ya. Jadi saya sarankan ketika ada yang sulit, urai yang mudah dulu. Yang mudah yang kita punyai bekal itu sebagai dasar kita, modal kita untuk mengurai yang sulit. Itu. Ibaratnya kalau benang yang sudah ruwet itu sulit. Kalau kamu cari yang ruwet sekali itu kamu mulai dari situ. Lama itu cari yang
Di mana yang udaranya masih bisa kita urai dulu yang mudah-mudah dulu itu. Dari yang mudah nggak mungkin yang dari sulit tambah mumet. Jadi ibaratnya benang yang ruwet itu kita carinya yang mudah diurai dulu. Nah, gitu. Itu modal kita. Mbak Adinda gimana? Ada masalah Mbak Adinda Kaisya? Jagonya matematika. Nggak ada ya Mbak? Haji Sob? Ya Pak, Ada masalah? belum. Belum. Gampang terus. Kalau semisal pusatnya bukan 0,0, itu dibahas hari ini atau besok? Selanjutnya aja nanti ya kebanyakan. Pertama sedikit dulu, gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Mas Pandu mau tanya enggak? Halo, Mas Pandu mau tanya? Mana tahu wajahnya Mas Pandu ini? Oh, nggak kelihatan ya? Kelihatan tembok aja ini. Mana ini wajahnya ini, Mas Pandu ini? Mas Ubed mau tanya, Mas Ubed? Iya Pak. Cukup paham? Duluan Pak. Oke. Mas Alif Yazid ini nggak on cam ya? Mau tanya enggak? Kalau nggak on cam mas nggak tahu tidur enggak ini. Mas Rifki Damara, tanya enggak? Di on cam dong. Enggak di on cam. ABM nih ya on cam lah. Mosok kalau on cam kok bukan yang KBM malah seneng on cam. Kalau KBM malah nggak on cam. Harusnya senang. Ketika KBM itu senang. Wah pelajaran ya senang. Ilmu ya. Bekal saya untuk ke depan untuk sukses dunia akhirat. Saya harus bersemangat. Jangan lokro. Kayaknya ini udah pada paham ya. Oke, kalau udah paham, saya tutup. Kemudian pelajari lagi di sekolah, klik-klik di sekolah. Akan segera saya share tugas. Tugasnya belum saya share, bentar lagi. Nah aja, 3 soal aja ya. 3 soal aja. Nanti tidak numpuk-numpuk. Semua guru ngasih tugas nanti numpuk. Ya. 3 soal. Sampai jam 22. Setelah jam 22 malam tidak ada penerimaan tugas. Diingat-ingat itu. Sampai jam 22 WIB, bukan WITA, bukan WITA dan bukan WIT ya. WIB. Jadi sesuaikan dengan daerahnya. Jadi sampai jam 22 WIB. Silakan untuk nanti bisa dikerjakan. Cukup 3 soal aja dan saya rasa mudah. Itu. Kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga semuanya sehat selalu dan sukses selalu. Gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, kalau sudah tidak ada, kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Jangan lupa untuk klik gue sekul karena itu persensi. Ya, persensi. Oke, kita akhiri dengan baca lafaz hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri. Bagi yang mau keluar, silakan.